Ini kan ada dua komponen ya Pak ya. Dia ada strut tengahnya sama ada pegas spiralnya. Ya. Jadi kalau untuk pegas spiral itu dia fungsinya yang meredam kejutan dari roda yang mengenai dia jalan lubang atau mungkin bergelombang, itu yang meredam itu adalah pernya. Pernya. Nah, yang meredam pernya supaya berhenti, handlingnya jadi nggak enak. Handlingnya jadi nggak enak. Kalau handlingnya jadi nggak enak, wah itu rasanya nggak karu-karuan Pak di mobil. Mungkin kecepatan 100 km/jam masih bisa nahan. Di atas itu, wah itu mobil jadi nganan ngiri. Kalau suntik 300 ribuan, 300.000. Bertahan antara 150 sampai 300 ribu tergantung medan jalan. Rata-rata sekitar 1 tahun sampai 2 tahun. Yang menyebabkan absorber itu menjadi bocor sealnya itu sebenarnya sepele Pak. Ini kan ada sudah facelift teman-teman, dan berbagai macam yang sudah kita sebutkan, keuntungannya begitu banyak kalau ngambil mobil ini. Tapi kalau sekarang BBM agak naik. Tuh, bening banget nih. Saking beningnya sampai nggak kelihatan oli. Tapi ini ada olinya teman-teman. Ya, tuh. Pak Taufik juga pernah ngelihat ya. Ini mobil sangat bersih sekali dalamannya, jadi nggak ada lumpur. Terakhir kita pakai 118. 118 itu di jalan tol dan kecepatan rata-rata 100 sampai 120. Nego habis berarti. Habisin Pak. Ayo kawan-kawan, ini Mas Sardi lagi cuci gudang nih. Weh, hujan Mas. Ya Pak, hujan-hujanan Pak. Nah, siap Mas, hujan-hujan. Ya ini sehat Pak. Mencari obat dengan hujan ya. Dengan hujan. Oke. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gelap banget ya Pak? Gelap nggak Pak? Nggak terlalu Mas. Kita agak ke sini biar cahayanya masuk. Oke. Siap. Mantap. Mas Sardi, ada pertanyaan nih Mas Sardi. Somai Pak, lewat Pak, ada somai. Kawan-kawan yang mau beli somai, standby jam 5 sore di AH Bengkel. Iya. Gimana Pak? Mas Sardi, kan ini ada liburan ya? Oh, liburan panjang nih. Banyak yang mau bepergian. Iya. Pertanyaannya yang kemarin itu adalah, Pak, mobil saya kok limbung? Limbung tuh maksudnya apa Mas? Mungkin ada ayunan bodi yang tidak kunjung berhenti, atau mungkin ketika dia kena jalan berlubang sedikit, ayunannya terlalu banyak sehingga mobil sulit untuk dikendalikan. Oke, nah Mas Sardi, itu penyebabnya apa sih Mas? Jangan kan kadang kalau limbung mobil gede, oke lah. Penyebabnya goyang Pak. Ada yang goyangin berarti? Ya jadi gini, kita ngobrol sok. Ini aja nih. Oke, nah ini ada nih mobil nih. Nah ini kita jongkok ya Pak. Ya. Nah ini kan sok nih Pak nih. Nah, ini ada sok itu kebanyakan yang beredar di pasaran itu kan dia kan modelnya hidrolis ya, belum yang model air suspension. Oh iya, air suspensi ya. Yang model kayak bis-bis pakai itu. Betul. Kan dia kan udah air suspension ya. Tapi yang kebanyakan ada di mobil-mobil ini MPV, kemudian yang ya banyak lah mobil-mobil yang beredar di pasaran itu dia modelnya adalah hidrolis Pak. Hidrolis. Jadi dia ada hidrolis, kemudian ada pegas di sekelilingnya. Atau mungkin pegasnya itu nggak jadi satu sama shocknya ini. Mungkin dia di luar dari absorbernya ini. Kayak L300. Kayak Terrano. Ya betul. Itu dia yang mengakibatkan dia limbung itu sebenarnya jadi gini, tak jelasinnya mulai dari fungsinya dulu. Oke. Jadi fungsi shock itu, ini kan ada dua komponen ya Pak ya. Dia ada strut tengahnya sama ada pegas spiralnya. Ya. Jadi kalau untuk pegas spiral itu dia fungsinya yang meredam kejutan dari roda yang mengenai dia jalan lubang atau mungkin bergelombang, itu yang meredam itu adalah pernya. Nah, yang meredam pernya supaya berhenti, kan per itu kan kalau misalnya ini kita pulpen ya. Nah, ini kan dia kan pulpen ini kan modelnya gini Pak. Nah, ini gini. Ya. Itu adalah pernya yang meredam. Betul. Tapi per ini itu harus segera berhenti. Betul. Karena kalau nggak berhenti itu kayak kita naik kapal laut gitu, Pak. Nah, kan goyang-goyang terus kan. Nah, itu mungkin limbung itu seperti itu mungkin. Jadi itu harus ada absorber yang menahan dari per tadi, gerak per tadi ya. Jadi kan per itu kan dia ketika dia nabrak ban ini, nabrak jalan berlubang, nah itu per itu akan main. Nah, tapi kalau dia pernya itu main terus kan jadi nggak enak Pak. Betul. Tapi kalau misalnya dia nggak ada pernya pun jadi juga nggak enak Pak. Ya intinya ketika dia per itu sedang main, itu harus segera berhenti.
Nah, yang menghentikannya adalah absorber tengah. Nah, ini absorber tengah. Yang tengah ini yang menghentikan. Yang menghentikan dari kinerja pernya ini adalah absorber tengah. Misalnya bukan menghentikan ya, artinya menahan. Yang menahan. Jadi per ini kan bisa kalau dia turun terlalu dalam pun juga nggak bagus antara ban dengan bodi mungkin bisa berbenturan. Kalau pernya dia terlalu rendah, terlalu pendek bermainnya, sehingga harus ada absorber juga menahan. Jadi absorber ini dia fungsinya adalah dia ketika dia bermain, per itu bermain, itu dia tidak terlalu ringan pernya. Ini nggak ada shock breakernya? Per doang. Ada shocknya jadi susah ditekan. Kayak gitu. Nah, ketika absorber yang ada di tengah ini tadi mengalami kerusakan, entah mungkin di dalamnya kan komponennya, susunannya kan adalah hidrolis, Pak. Hidrolis dicampur dengan gas bertekanan. Berarti ada oli ya? Ya, hidrolis itu oli. Oli dan gas bertekanan. Sehingga jadinya kan dia kan bekerjanya itu jadi satu, terkombinasi. Sehingga dia kalau misalnya di area absorber ini, Pak, seperti ini. Nah, ini kelihatan nggak teman-teman? Nah, ini kan ada as tengah, kemudian ada tabung. Tabung ini adalah penampangnya untuk, ini adalah penampang untuk ini hidrolisnya. Gas dan juga olinya ini tadi. Nah, sementara asnya ini dia yang memompa, Pak. Asnya ini sebenarnya dia seperti piston, yang memompa. Nah, kalau di asnya ini dia kan harus ada seal yang membuat itu menjadi mampet. Betul. Jadi kalau misalnya seal itu dia rusak, itu dia oli tersebut bisa saja keluar atau kandungan gasnya itu dia tadi keluar. Akhirnya si absorbernya ini tidak berfungsi dengan baik. Fungsi menahannya hilang ya? Fungsi menahannya hilang. Nah, kalau dia fungsi menahannya hilang, itu dia menjadi limbung yang kerja hanya pernya saja. Itu yang Mas cerita tadi ya? Iya. Cerita yang per. Per itu tadi, jadi seolah-olah kita naik kapal laut, Pak. Dia pernya itu main, tapi dia nggak berhenti-berhenti. Toeng gitu. Itu yang dimaksud limbung. Sehingga ketika kita mobil lagi jalan nih, tahu-tahu ada jalan bergelombang, ada lubang, ketika dia melewati tersebut, mobilnya weng. Nah, itu mungkin yang dimaksud dengan limbung. Nah, efeknya handlingnya jadi nggak enak. Kalau handlingnya jadi nggak enak, wah, itu rasanya nggak karu-karuan, Pak, di mobil. Mungkin kecepatan 100 km/jam masih bisa nahan. Di atas itu, wah, itu mobil jadi nganan ngiri karena kondisi bodinya yang bouncing. Kayak gitu. Karena nggak ada yang menahan kinerja dari per ini sendiri. Untuk itu per ini kerja, maka dia harus ada absorbernya. Nah, yang menyebabkan absorber itu menjadi bocor sealnya itu sebenarnya sepele, Pak. Ini kan ada per ya, yang saya angkat tadinya. Nah, per ini di dalamnya ini kan ada bumper bond. Ini karet bond namanya. Nah, karet bond ini kalau ini Pak Taufik bisa ngecek ya, di sini kan udah terjadi retakan ya. Nah, ini kan sebenarnya karet itu kan sama, fungsinya kan usianya kan mirip-mirip 5 tahunan. Ketika dia ada terjadi sobekan, maka jangan disepelekan. Ini kan kalau kita lihat dia kotor, Pak Taufik. Iya, betul. Nah, ini kan kotor nih. Ini kan kotoran debu. Sementara dalamnya kalau kita buka kan bersih. Nah, fungsinya dari karet ini adalah menahan kotoran dan debu. Kalau ini kotoran debu, pasir dan sebagainya yang nyiprat dari ban ini dia masuk ke asnya sini, maka dia bisa menjadi kotoran yang mengakibatkan seal menjadi terbuka. Aus kah, atau mungkin dia keganjel kah, sehingga hidrolis yang ada di dalam itu keluar. Kalau dia keluar, itu tadi dia nggak bisa mampet lagi toh, akhirnya absorbernya menjadi lemah. Jadi kata-kata absorber lemah itu kalau dia ditekan itu terlalu ringan, sementara kalau dilepaskan dia nggak balik. Itu kalau gejala yang sudah lemah itu? Ya, itu lemah. Kalau dia ditekan itu ringan, sementara kalau dilepas dia nggak mau balik. Atau mungkin kalau kita pakai jalan ya, Pak ya. Kalau dia sudah parah, itu pasti akan menimbulkan bunyi. Karena per ini akan bertautan dengan ininya, dudukannya ini. Sehingga dia menimbulkan bunyi. Tok. Itu karena ininya sudah nggak ada. Ya. Apa namanya? Gasnya atau hidrolis yang ada di dalam itu sudah nggak berfungsi dengan baik. Gitu. Jadi kalau kita ngelewatin jalan keriting terus ada bunyi nah, itu bunyinya didengar dari sisi belakang dashboard mobil atau di sisi bawah kaca, maka
shock absorbernya itu dia sudah mulai lemah. Atau kita bisa juga mengenali ciri-cirinya kalau dia seperti ini, Pak. Ini ada cat yang mengelupas. Ada cat mengelupas tuh. Nah, cat mengelupas ini adalah ini yang bermain, Pak. Ini apa namanya? Bumper bond ini yang bermain. Kemudian karena dia absorbernya itu dia lemah. Ini kan akhirnya kan permainannya kan jadi lebih sering, Pak. Iya, karena benar. ini lemah. Kalau lebih sering gesekannya antara bumper bond ini dengan meninggalkan bekas. Oke. Jadi kalau udah seperti ini, meskipun tidak terlihat bocor ya, ini kan nggak ada oli yang ada di sampingnya, tapi dia kan tadi kan ada dua kandungan di dalamnya, oli dan juga gas. Ya. Nah, gasnya ini yang dia mengakibatkan gasnya itu ketika dia meninggal atau keluar, meninggalkan. Meninggal atau keluar, jadi roh meninggalkan atau keluar itu dia mengakibatkan kerjanya strutnya itu jadi nggak optimal lagi. Akhirnya dia pernya itu main terus sehingga dia gesekan terus. Akhirnya kalau sering gesekan kan meninggalkan bekas seperti ini. Gitu, Pak. Jadi apakah itu juga gara-gara pernya ini yang apakah terlalu lembut atau terlalu keras, Mas? Gimana? Dan juga jadi gini, Pak. Kalau standar ya, kalau standar nggak masalah ya. Standar itu dia menyesuaikan bodi, Pak. Jadi kalau dia bodinya semakin besar mungkin ya, itu lilitannya spiral itu menjadi lebih banyak atau mungkin dia punya komponennya lebih keras. Nah, itu menyesuaikan dengan bodinya. Tapi yang jelas di sana tentu profesornya mobil sudah memperhitungkan betul. Per ini mainnya seberapa harus dilengkapi dengan absorber seberapa besarnya. Seperti itu. Sehingga tapi kalau misalnya dia absorber ini udah malfungsi, akhirnya yang main hanya per saja. Per saja. Seperti itu, Pak. Nah, solusinya, ketika absorber ini sudah mengalami kebocoran, itu ada dua. Yang pertama diganti. Yang kedua dilakukan repair. Reparasi itu dengan cara disuntik biasanya. Teman-teman shop itu jauh lebih tahu. Pertama, selain disuntik mungkin dia dilepas. Kalau motor ya, itu sudah banyak terjual item seal kitnya. Ada seal kitnya? Ada. Saya punya Ninja kemarin baru aja bocor itu. Ketika dia diganti, cabut penutupnya itu di dalamnya sudah ada sealnya. Jadi ada seal debu di atasnya, ada seal utama untuk kompresinya. Nah, itu seal utama kompresinya dia udah aus sehingga olinya keluar, Pak. Kalau motor kan kelihatan banget tuh olinya keluar. Kalau mobil kan kita harus ngelihat ya. Tapi kalau motor kan dilihat dari atas saja udah kelihatan. Nah, itu bisa diganti sealnya. Nah, begitu juga dengan reparasi shock yang ada di teman-teman spesialis shock, itu mereka pasti memiliki seal-sealnya itu, Pak. Jadi nggak hanya isi gas dan oli ganti oli ya? Itu kalau udah bocor, sekalipun kita isi gas dan oli pasti akan bocor lagi. Oh iya, betul. Dan teman-teman pasti yang ada di spesialis shock sana pasti mendapatkan komplain, Pak. Ini habis didadanin kok bocor lagi. Ternyata di sana memang dijual seal-nya saja. Seal-nya saja itu dijual, dan itu untuk menggantinya juga memang benar-benar harus spesialis shock ya, karena di sana memerlukan SST, bor, kemudian oli yang disemprotkan, kemudian harus ada sejenis kayak dop yang digunakan untuk menyuntik, kemudian nanti dopnya itu dilepas harus pakai skrup ditutup, dan itu cukup memakan waktu. Memang spesialis lah ya? Spesialis lah ya, memakan waktu dan juga biaya. Nah, itu tentu hanya orang-orang yang memiliki kriteria keahlian khusus untuk kita pun juga bongkar kayak gini, kita operkan sublet ke pekerjaan teman-teman spesialis shock, Pak. Kalau ingin disuntik? Kalau ingin disuntik. Atau yang kedua diganti. Kalau suntik 300 ribuan. 300 ribu? Bertahan? Antara 150 sampai 300 ribu tergantung medan jalan. Rata-rata sekitar 1 tahun sampai 2 tahun. Teman-teman bisa garansikan itu 6 bulan, Pak. 6 bulan? 6 bulan. Tapi kalau dia beberapa bengkel kaki-kaki itu memberikan garansi sampai 1 tahun, berarti kan hasil reparasi itu paling nggak bertahan 1 tahun sampai 1,5 tahunan. Tergantung medan jalan tadi ya? Tergantung medan jalan. Begitu juga kalau misalnya kita ganti yang original, itu tergantung ininya, medan jalan juga. Tapi kita bisa mengcopy dari seberapa jauh mobil ini sampai bocor. Misalnya teman-teman punya mobil 100.000 km, shocknya belum bocor, begitu masuk 120.000 km, shocknya bocor. Nah, untuk itu kan biasanya pabrikan dari berbagai jenis merek itu kan berani ngasih 100.000 km, biasanya shock baru itu bisa sampai sekian, Pak, usianya. Baik, Mas Ardi, selain yang dua ini, masih ada nggak poin-poin lain atau part lain yang menimbulkan mobil itu limbung? Ya,
Ada Pak, beberapa memang karakter mobil yang tidak didesain dengan stabilizer. Oh. Mobil-mobil city car itu kan beberapa kan tidak didesain dengan stabilizer. Atau mungkin ya sekali mobil jadul ya, Kijang pun ada stabilizer ya. Yeah. Tapi kalau dia stabilizernya itu tadi rusak, itu sebenarnya sebelum dia sampai limbung itu sudah timbul suara tidak nyaman Pak. Kita lewat jalan polisi tidur. Itu jegluk-jegluk yang sering kita bahas ya. Bushing stabilizer yang dia rusak saja itu sudah nggak nyaman mobilnya. Jadi kalau yang limbung itu sebenarnya itu dari ini aja sih, dari shock. Kalau untuk item yang ada di mobil, kecuali misalnya kayak ban kempes, itu juga bisa Pak. Oh bisa juga? Bisa. Ban ini dia kempes, tekanannya kurang, sehingga dia mengakibatkan tapaknya itu dia terlalu banyak ya. Tapi ketika dia terkena jalan bergelombang atau berlubang ya. Ya ini jadi dia permainannya itu sama kayak tadi per Pak. Kalau per kan mainnya semakin banyak. Ya, nah, kalau ban juga ketika dia kurangnya itu banyak, kalau dia kena misalnya di jalan kencang speed trap lah misalnya, kita di tol kena speed trap kan tingginya hampir separuh balok ini Pak. Oh iya benar itu. Dedek. Nah kayak gitu. Kalau bannya dia misalnya kempes atau kurang angin saja, itu kan dia kan permainan donatnya jadi lebih banyak. Oke ya. Kalau lebih banyak itu proses penekanannya itu mengakibatkan limbung. Limbung keras. Jadi kita ketika kena speed trap, dedek, mobil kadang lari-lari. Cek angin. Oke. Dan yang lainnya misalnya kayak pemegang lower arm, itu kalau misalnya lower armnya bushingnya terlalu fleksibel itu pun juga mengakibatkan limbung. Jadi dia pemegangan masuk ke member antara bodi dengan ban dia nggak kencang sehingga dia jalan kanan kiri. Atau mungkin kalau mobil yang masih mengadopsi sasis, antara sasis dengan bodi ada bushing, itu dia pecah. Itu juga bisa mengakibatkan geser sehingga bodi terasa limbung. Cuman kasus-kasus yang seperti itu adalah special case, tentunya dengan diikuti dengan suara dulu. Suara yang nggak nyaman dulu, itu baru terasa limbung. Tapi kalau kayak shock ini kan dia suara nggak nyamannya kecil ya Pak ya. Meskipun dia udah bocor, kadang kan absorber itu kan dia tidak menimbulkan bunyi. Tapi kalau benar-benar udah kering dan beberapa mobil yang memiliki karakter per keras, dia pasti akan menimbulkan bunyi. Mas Ari, pertanyaan terakhir. Kalau mobil tersebut terlahir menurut pemakainya sudah limbung, ya mungkin pemakai lain menurutnya nggak limbung, tapi dia merasa limbung. Memang itu solusinya apa? Memang ada beberapa karakter mobil itu yang kalau kita melihat ya, mobil itu dia ciri khasnya jarak antara ban sama fender tinggi. Nah itu ciri khasnya itu limbung. Misalnya gitu ya? Iya. Misalnya gini, mobil-mobil yang off-road itu. Oh iya, benar. Mobil off-road dipakai buat off-road enak. Enak. Tapi kalau buat di jalan yang highway, jalanan kecepatan tinggi, itu kurang nyaman karena dia memang tidak dirancang untuk itu ya. Iya. Karakternya seperti itu dari lahir. Tapi mungkin teman-teman kita yang ada di spesialis kaki-kaki ataupun bengkel-bengkel yang membuka aksesoris, dia memiliki ini Pak, strut bar. Ini apa istilah itu? Strut bar itu dia yang ada di atas shock itu dikasih palangan besi. Atau mungkin di bawah sini dikasih palangan besi di bawah bodi sana. Nah itu tujuannya adalah untuk ngimbangin antara kanan dan kiri. Jadi dia menahan. Bouncingnya itu tidak terlalu besar. Akhirnya dia menahan. Ada efek sampingnya. Kita pernah nemuin yang masang seperti itu, tapi memang mobilnya sudah tua. Oh iya, udah tua ya. Kenal Wisnu Curut? Iya, Mas Wisnu. Mas Wisnu. Mas Wisnu Curut itu mobilnya Serena dipasangi stabilizer bar. Karena dia memang orangnya bandel ya. Mobilnya itu udah diceperin, dipasangi stabilizer bar. Itu dia rumahnya support itu keangkat Pak. Support shock yang di atas ya? Rumahnya? Iya. Bukan supportnya, tapi rumahnya yang kelas dengan bodi yang itu. Ada baut itu? Ya itu pecah. Wah. Ya mungkin karena dia mobilnya kenceng ya. Mobilnya kenceng pas dapat mobilnya kenceng, ceper juga pas dapat jalanan yang berlubang di tol, kecepatan tinggi. Akhirnya yang kalah itu keangkat. Wah. Mungkin kalau kita bisa lihat di sini Pak. Ya, nah, maksudnya yang itu tuh. Nah, ini kan ada las-lasannya. Ini dia sampai robek las-lasannya. Karena di sini pasangnya stabilizer bar tadi.
Jadi bukan bautnya ini ya, tapi ininya ya. Bukan, robek. Ini. Wow. Nah, mungkin kalau Mas Wisnu Surut tetangganya ini lagi nonton bisa ditanyakan ke Mas Wisnu Surut. Ya kayak gitu, Pak. Baik, terima kasih Mas Ardi. Ya. Informasinya sudah dibagi. Stoknya belum masih harga. Oh iya, harga Mas, harga. Harga kisaran 500 sampai dengan 1.500.000 per piece-nya. Itu tergantung merek mobil. Ada yang mahal, 3 jutaan juga ada. Mobil-mobil Eropa itu mahal-mahal. Oh, Mas Ardi, boleh nggak sih kita menggunakan merek yang tidak sama dengan bawaan? Boleh aja. Terus apakah sama hasilnya? Ya beda. Beda. Ada uang, ada barang. Semakin bagus, semakin mantap berarti ya? Ya, mungkin gitu. Terima kasih sedikit dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.